Guys, aku menemukan satu pertanyaan yang ada di salah satu video aku sebelumnya yang mungkin bakal relevan ke banyak dari kalian. Nah, aku baca ini pertanyaannya. Apa sih yang harus dilakuin kalau misalnya nggak punya goals atau dreams apapun? Nah, ada yang mengalami hal yang sama? Coba taruh di kolom komen. Sebenarnya video ini tuh nggak cuman untuk fresh graduate ya, tapi untuk semua dari kalian yang pernah mengalami kebingungan karir atau sedang mengalami kebingungan karir. Mungkin kalian bingung, pengen kerja kantoran kah? Atau pengen jadi freelance kah? Atau pengen jadi content creator kah? Atau pengen jadi entrepreneur kah? Atau pengen jadi apa? Itu kadang kita suka gundah gulana bingung gitu. Mungkin bingungnya ini adalah karena kalian mungkin ngerasa tidak bisa ya untuk melakukan itu semua, atau bahkan dari kalian merasa bisa melakukan itu semua jadinya malah bingung karena terlalu banyak pilihan. Coba pertanyakan kira-kira karir apa sih yang bisa membuat kalian itu learn, belajar, atau earn ya, mendapatkan sesuatu alias cuan. Beruntung banget kalau misalnya kalian bisa mendapatkan dua-duanya, bisa learn sekaligus earn. Tapi ya pada sangat banyak kondisi, terutama untuk fresh graduate, kadang kita harus memilih nih, memprioritaskan yang mana dulu, dan itu somehow bisa mempermudah kalian untuk keluar dari kebingungan kalian. Silakan sesuaikan dulu sama kondisi dan situasi kalian. I know pasti berbeda-beda, nggak usah lihat kanan kiri, nggak usah keren-kerenan atau ikut-ikutan. Sesuaikan dulu aja kebutuhan kalian tuh apa gitu, belajarnya atau cuannya. Setelah kalian menentukan nih prioritas kalian, mungkin aku akan kasih ke kalian 3 pertanyaan ini yang bisa kalian pakai untuk refleksi diri. Sekalian aja, kalian jawab pas lagi video sekarang, kalian nonton gitu ya. Siap? Oke, yang pertanyaan pertama dulu. What feels like fun to me but work to others? Nah, kira-kira apa sesuatu yang menurut kalian itu menyenangkan buat kalian, tapi bagi orang lain itu siksaan atau pekerjaan bagi mereka gitu. Nah, kira-kira apa jawabannya? Coba cari satu ya. Udah nemu? Oke. Pertanyaan kedua adalah coba tanyakan apa sih sesuatu yang bisa bikin kalian lupa waktu. Nah, coba cari sesuatu yang produktif ya pasti ya. Jangan cuma scrolling sosial media atau nonton series ya, pastinya lupa waktu. Gue juga gitu. Tapi cari yang sesuatu yang bisa ditekuni secara profesional ya. Pertanyaan ketiga, di mana sih kalian mendapatkan greater returns atau hasil yang lebih baik, lebih besar dibandingkan orang lain ketika orang lain mengerjakan hal yang sama dengan kalian? Kira-kira di mana gitu? Kalian melihat ada potensi di mana? Soalnya nih contoh aja ya. Dulu kan aku mulai YouTube itu 3 tahunan yang lalu barengan sama beberapa teman. Dan ya kita mulainya bener-bener sama gitu ya, startnya sama, gearnya juga mirip-mirip dan lain-lain. Tapi ternyata ya sampai hari ini alhamdulillah aku mendapatkan greater returns di bidang content creating ini, in terms of jumlah subscribers atau viewers atau mungkin cuannya itu sendiri. Ya ini adalah salah satu sign gitu, ini adalah karir yang bisa kalian tekunin. Ya kira-kira gitu, coba cari yang seperti itu dulu. Setelah udah kalian tahu nih ya 3 pertanyaan tadi, aku akan ajak kalian menjawab sesuatu yang lebih terstruktur dengan menggunakan tools personality test. Nah, personality test itu kan ada sangat banyak ya, dan sebenarnya udah aku bahas nih beberapa di video aku yang sebelumnya. Kalian bisa cek videonya di sini. Nah, beberapa yang bisa kalian pakai nih untuk membaca kira-kira diri kalian itu cocoknya ke karir yang seperti apa. Kalian bisa pakai misalnya nih Enneagram test. Nah, ini Enneagram test itu adalah tes yang aku paling fave banget, aku suka banget karena dia ini real banget menurut aku. Sangat melihat human nature yang sangat didrive oleh yang namanya ketakutan dan juga ambisi atau keinginan gitu. Terdengar menarik ya. Nah, nanti aku akan taruh juga deh link tesnya di description box di bawah. Nah, selanjutnya yang bisa kalian ambil juga adalah DISC test, DISC test. Ini tes yang aku ambil terinspirasi pas aku baca buku You Do You, dan ternyata bagus juga sih. Tes ini tuh basically adalah melihat ya behaviors kalian itu yang paling powerful, driversnya itu apa aja, dan gimana sih cara yang cocok untuk kalian berinteraksi sama orang dengan tipe-tipe kepribadian yang lain berdasarkan DISC. Terus juga ada MBTI test, tes yang harus banget kalian ambil secara rutin sih, karena dia ini cukup lengkap ya, benar-benar dilihat gitu gimana cara kalian mengambil informasi, mencernanya, lalu mengambil keputusan dari sana, terus gimana cara kalian berinteraksi sama manusia lain, itu benar-benar dilihat. Tapi things to note adalah buat teman-teman ya yang baru ngambil personality test, ingat ya bahwa ini bukanlah batasan dari diri kalian. Kalian itu bukan permanen gitu, bukan sosok yang permanen. Kalian nggak akan bisa berubah lagi sesuai dengan personality test kalian yang kalian tes sekarang. Nggak, sangat mungkin berubah hasilnya seiring dengan perkembangan kalian. Tapi sebenarnya personality test ini bakal berguna untuk mengidentifikasi dulu gitu loh, kira-kira kalian itu
sekarang itu di titik mana dan enaknya dikembangkan ke arah yang mana, karena setiap orang kan punya potensi yang beda-beda nih. Ya gunanya personality test kan sebenarnya melihat potensi gitu. Dari pengalaman aku sendiri misalnya nih, kalau dari personality test tuh pasti disebutnya aku tuh orang yang sangat menekankan planning ahead gitu, jadi perencanaan. Tapi kalau misalnya aku nih sebagai content creator nggak mau turun gunung istilahnya, nggak mau kerjain hal-hal peritilan lainnya kayak scripting, editing, shooting, atur kamera, nggak mau belajar, ya susah gitu, channel ini tidak akan berjalan karena ya hampir 50%-nya semuanya ini aku kerjakan sendiri dari nol. Nah by the way ya, aku jadi keingat kebetulan karena channel ini tuh sepertinya udah makin membutuhkan bantuan dari pihak lain, gak cuman editor. Aku memanggil kalian-kalian yang mungkin pengen kerja freelance sebagai personal assistant aku atau admin aku. Kalau kalian berminat, kalian bisa drop your CV ke dalam email aku yang udah aku cantumin emailnya di description box di bawah, oke? Aku tunggu. Wes ya, jangan langsung kirim CV dulu ya, kita lanjut dulu. Nih, aku ada tips soalnya. Gimana caranya kalian mengemas diri kalian? Kita udah bagus banget nih, tujuannya jelas, udah ketemu, personality test kita udah paham bener ya dengan diri kita, terus dan lain-lain. Tapi kita nggak tahu gitu gimana cara membungkus semua informasi-informasi itu agar ya kita bisa dilirik gitu sama potential employers, potential partners, atau potential customers kita, bahkan melewat CV yang kita buat, salah satu toolsnya. Makanya ya, kalau misalnya teman-teman masih pemula banget, aku saranin kalian bisa cobain nih beberapa platform-platform online yang bisa kalian pakai untuk bikin CV ya secara otomatis. Salah satu yang aku rekomen ke kalian adalah pakai yang namanya Cake Resume. Nah, Cake Resume itu apa? Cake Resume yaitu tadi, ini adalah CV maker online istilahnya yang bisa kalian cobain for free guys. Kita akan langsung cobain aja gimana sih cara bikin CV ya mudah dan cepat di Cake Resume. Nah, pertama-tama pastinya kalian coba dulu sign up. Abis itu ya kalian bisa mulai untuk bikin CV ini mulai dari kosongan aja, alias dari plain vanilla dari nol. Itu bisa. Atau kalian kalau mau lebih cepat, kalian bisa manfaatkan aja template-template yang disediakan sama Cake Resume. Ada sangat banyak dan bahkan ada yang ATS friendly juga. Nah, oke, nggak usah nyari benchmark lagi ya. Let's say aku pakai salah satu template aja. Nah, di sini aku bisa edit nih. Kira-kira data-data penting di CV aku kita tinggal masukkan mulai dari data diri kita. Terus habis itu pengalaman kerja kalian bisa masukkan juga riwayat pendidikan atau riwayat organisasi. Ini salah satu fitur yang aku suka banget di sini. Kita bisa masukin portfolio project-project kita. Misalnya kalian pernah manage akun sosial media apa atau punya siapa, kalian bisa masukin linknya di sini. Atau kalian misalnya pernah bikin video-video ya soal ya desain kalian bisa masukkan juga linknya di sini. Akan muncul juga foto thumbnailnya secara otomatis. Bahkan juga kalian bisa drag and drop foto misalnya ya, elemen foto untuk nampilin karya-karya kalian. Sangat banyak yang bisa dilakukan sebenarnya di Cake Resume. Next time aku akan bahas lebih detail soal bikin CV. Ini juga aku beberapa rubah desain-desainnya, mulai dari aku taruh header yang lebih menarik, ganti warna dan lain-lain. Kalau misalnya kalian ngerasa CV ini nggak cuma lengkap tapi sudah berbicara gitu ya, nah kalian bisa langsung download aja CV-nya sebagai dokumen PDF, atau kalian juga bisa aja share link CV ini biar bisa diakses secara live di internet sama potential clients atau employers atau siapapun gitu yang membutuhkan. Udah langsung aja cobain, linknya udah aku taruh juga di description box di bawah. Silakan trial and error di sana. Oke, nah ini belum beres ya. Setelah kita udah bikin CV, mungkin ada teman-teman yang masih kebingungan sampai di step ini. Nah, ini salah satu cara yang paling ampuh nih ya dari aku yang bisa kalian lakukan, yakni adalah coba mencarilah ya insight-insight terkait pekerjaan-pekerjaan yang sekiranya agak sedikit menarik minat kalian. Nah, cara mencari insight ini cukup beragam. Salah satunya adalah coba bertanya pada orang lain. Gak usah malu-malu, ada sangat banyak medianya. Atau nih ya, kalau kalian tipe yang pemalu, nah ini aku kasih cara juga yang lain. Sekarang tuh kan sebenarnya ada sangat banyak ya platform-platform online yang menyediakan informasi lowongan pekerjaan. Nah, kalian sebenarnya bisa pergi ke sana. Abis itu kalian lihat nih dari profesi-profesi pekerjaan yang pengen kalian taksir gitu, kira-kira job requirements-nya apa. Kalian cek aja. Abis itu kalian lakukan reverse engineering, alias kalian coba persiapkan diri dari sekarang untuk menyesuaikan persyaratan-persyaratan yang ada di informasi loker tersebut. Ini menurut aku adalah metode yang lebih enak gitu. Zaman sekarang tuh toolsnya udah banyak, udah bener-bener tinggal strategi dan juga kemauannya aja. Tenang aja, setiap goals dan tujuan orang-orang itu akan berbeda-beda, plus juga
nggak semua kok orang itu goalsnya satu sama umur hidup gitu. Kebanyakan, mayoritas malahan biasanya punya satu goals tahun ini, nanti akan berubah seiring dengan perkembangan yang ada. Semoga bisa menjawab kegundahan kalian. Kalau misalnya kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa kalian share video ini ke teman-teman kalian, like dan komen juga ya. Kalau misalnya kalian mungkin masih ada pertanyaan, terutama soal goals and dreams, aku akan coba jawab komen lebih sering sekarang. Jadi ya, jangan ragu-ragu untuk komen di bawah. Terima kasih sekali lagi dan sampai ketemu guys di video selanjutnya.